Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manaskana, NIM 1907026005. Saya dari kelas Gizi 5A Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan gizi yang diampu oleh Ibu Pradipta Kurniasanti, SKMM Gizi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai obesitas. Apa sih obesitas itu? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, saya akan menyampaikan pokok-pokok pembahasan yang akan saya sampaikan dalam video kali ini. Nah, pokok pembahasan yang pertama ini adalah pengertian obesitas. Nah, menurut WHO tahun 2000, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang relatif lama. Nah, faktor penyebab obesitas itu ada 6. Yang pertama adalah meningkatnya konsumsi makanan cepat saji atau fast food, apalagi kalau diiringi dengan junk food lagi. Lalu yang kedua adalah rendahnya aktivitas fisik. Yang ketiga ada faktor genetik atau faktor keturunan. Yang keempat ada faktor pengaruh iklan, itu bisa media sosial, media elektronik maupun media cetak. Lalu yang kelima ada faktor psikologis. Lalu ya faktor yang terakhir itu ada sosial ekonomi. Nah, untuk etiologi obesitas itu sendiri itu ada 6 juga. Yang pertama ada asupan makan, penyimpangan pola makan, hereditas, lingkungan, gangguan medis, dan pengobatan farmakologis. Lalu yang terakhir adalah aktivitas fisik. Nah, untuk asesmen gizi terkait obesitas itu biasanya diambil dari data antropometri. Nah, data antropometri itu terdiri dari tinggi badan dan berat badan yang akan bisa dihitung untuk mengetahui IMT seseorang. Nah, biasanya untuk orang-orang Indonesia itu menggunakan IMT dari Asia Pasifik dan WHO. Namun ada yang terbaru yaitu menggunakan Kemenkes. Nah, untuk jenis-jenis obesitas itu ada 2, yaitu ada tipe pear dan tipe apple. Nah, untuk yang pertama adalah tipe apple. Nah, obesitas tipe apple ini sering disebut juga dengan tipe android. Nah, ciri-ciri pada obesitas tipe ini yaitu adanya penumpukan di sekitar dada, leher, dan muka. Tipe ini beresiko 6 kali lebih besar terkena penyakit dari orang-orang yang memiliki berat badan normal. Di antaranya itu seperti diabetes mellitus, jantung koroner, stroke, pendarahan otak, dan hipertensi. Nah, untuk jenis obesitas yang kedua adalah tipe pear. Nah, tipe pear ini, obesitas pada tipe pear ini sering disebut juga dengan tipe ginoid. Pada tipe ini ditandai dengan adanya penumpukan di sekitar perut, pinggul, dan paha. Pada tipe pear ini sering terjadi oleh wanita. Tipe ginoid ini lebih aman dibandingkan dengan tipe apple. Kenapa? Karena pada tipe ini akan kemungkinan terkena penyakitnya itu lebih rendah. Namun, pada tipe ini biasanya penderita lebih sulit untuk menurunkan berat badan.
Lalu ada pokok pembahasan selanjutnya yaitu intervensi gizi terkait obesitas. Untuk menurunkan berat badan sebanyak 10% selama 6 bulan, terapi diet pada individu yang menderita obesitas atau overweight harus bersifat individual karena daya serap tiap individu itu berbeda. Lalu tujuan pemberian dietnya itu apa aja sih pada penderita obesitas? Yaitu untuk menurunkan berat badan dengan cara menurunkan asupan energi total secara bertahap pelan-pelan. Lalu yang kedua adalah mengubah pemilihan makanan menjadi lebih sehat dan dapat memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Lalu yang ketiga adalah menurunkan faktor resiko dan mencegah komplikasi penyakit. Nah, untuk modifikasi makanannya itu seperti apa sih untuk penderita obesitas? Yang pertama itu adalah penurunan kalori sebesar 500 hingga 1000 kilokalori per hari. Lalu yang kedua itu kandungan karbohidratnya 50 sampai 55% dari total kebutuhan energi per hari. Lalu asupan proteinnya itu sebanyak 15 sampai 20% dari total kebutuhan energi juga. Dan asupan lemaknya itu kurang dari 30%. Dan asupan seratnya itu 15 sampai 25 gram per hari seperti sayuran, buah-buahan, rumput laut dan lain-lain. Nah, untuk konsumsi air yang cukup itu sekitar 30 sampai 35 ml per kilogram berat badan. Nah, untuk prinsip asuhan gizi untuk anak-anak itu adalah berbeda halnya dengan orang dewasa. Tujuan terapi diet untuk anak-anak bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk mencegah pertambahan berat badan sehingga diet yang diberikan tidak perlu terlalu berat karena anak-anak juga membutuhkan energi yang besar untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Lalu yang kedua, diet yang diberikan harus seimbang. Yang ketiga, tingkat asupan buah dan sayur. Harus kita tingkatkan asupan buah dan sayurnya. Lalu yang keempat adalah meningkatkan aktivitas fisik. Perbanyak gerakan aktif dan ajak anak-anak untuk berolahraga. Lalu yang terakhir, orang tua harus terlibat dalam diet anak-anak obesitas. Nah, untuk aktivitas fisiknya itu sendiri, dari The Institute of Medicine menyarankan untuk melakukan aktivitas fisik itu selama 60 menit setiap hari atau 420 menit per minggu dengan olahraga intensitas ringan ataupun sedang seperti berjalan, mendaki, dan lain-lain yang dapat dibutuhkan untuk mencegah peningkatan berat badan pada individu. Nah, untuk materi terakhir terkait obesitas adalah konseling dan edukasi. Yang pertama itu adalah kontrol stimulus. Hal ini meliputi modifikasi pengaturan waktu makan, jumlah makanan yang dikonsumsi, dan yang terakhir adalah konsekuensi yang ada pada saat makan. Lalu yang kedua ada pemecahan masalah. Yang ketiga ada restruksi kognitif, yaitu mengajarkan untuk mengidentifikasi tantangan dan memperbaiki pikiran negatif yang sering merusak upaya perbaikan. Lalu yang keempat ada membuat perjanjian pada diri sendiri. Lalu yang terakhir adalah pemantauan diri dengan diperlukan adanya catatan harian dari jenis makanan dan waktu makan serta aktivitas fisik yang dilakukan dalam waktu per menit.
Nah, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.